Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. By the way, bagaimana kabar kalian sekarang? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, teman-teman, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar serta ada manfaatnya untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan berkenalan terlebih dahulu dengan teman-teman ya. Nah, kalian berkenalannya seperti ini. Misalkan saya bilang kenalan dong. Nah, teman-teman ikut tepuk tangan ya. Contohnya kenalan dong. Iksan, siapa namanya? Terus bilang lagi, teteh namanya siapa? Rofi ya. Kenalan dong. Iksan Rofi, Rofi siapa? Nah gitu ya. Semuanya lanjut kayak gitu. Kembali lagi ke saya. Paham ya? Oke, kita mulai. Kenalan dong. Iksan Rofi. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi namanya Teh Rofi ya. Ini Teh Yani, Teh Nyera, Teh Fildea. Nah, sebelum masuk ke materi juga, teman-teman, sebelumnya kita harus bersyukur gitu, bahwasannya ketika kita masih bisa duduk, berarti kita masih bisa memperbaiki diri, bertobat dan lain sebagainya gitu ya, karena kita masih hidup. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai minat teman-temannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai minat, karir dan sebagainya. Nah, apa sih itu karir gitu ya? Karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Nah, itu perihal karir ya. Jadi karir itu mempunyai tujuan, atau karir itu bisa disambungkan dengan pekerjaan, profesi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, menurut teman-teman, karir itu apa sih gitu? Atau ada tanggapan lain? Pak, misalkan karir menurut saya mah gini deh gitu. Atau Pak, menurut kamu mah gini karirnya gitu loh. Ada nggak? Karir atau impian? Yuk, ya. Kalau menurut saya mah karir suatu capaian yang ingin dicapai seseorang masa depannya. Ya. Berarti capaian atau tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang gitu ya, yang pasti itu baik, seperti itu ya. Jadi teman-teman yang lain ada nggak apa sih itu karir ya? Fildea gimana? Fildea. Menurut aku karir itu semacam cita-cita lagi yang emang udah dia harapkan dari sebelum-sebelumnya gitu, yang dimana hal itu harus tercapai gitu. Berarti secara garis besar itu cita-cita bisa ada tujuannya mungkin ya. Nah, kalau impian gitu, apa sih kalau impian itu gitu? Karir dan impian gitu kan. Karir kayak pekerjaan, prospek kita ke depan gitu. Kalau bisa impian, menurut saya apa sih? Nah, saya jelaskan dulu mungkin ya untuk mengurus teteh. Impian adalah faktor utama yang membuat Anda bersemangat bangun di pagi hari dan kembali mencoba. Jadi kita harus bermimpi setinggi langit, kata Soekarno kan. Ketika kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, impian itu kayak gimana ya? Kayak proses untuk kita lebih bersemangat gitu. Kalau gagal ya bangkit lagi gitu, jatuh ya bangkit lagi gitu. Jangan sampai jatuh ya udah beres gitu. Teruslah bermimpi teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita terus bermimpi gagal bangun itu bagus dibanding kita menyerah semuanya habis beres.
Nah menurut teteh, pandangan teteh mengenai impian itu apa sih gitu? Mungkin kayak suatu keinginan kita, Keinginan ya, ya mungkin harapan harapan ya. Terus yang ingin tercapai atau digapai, sebetulnya apa digapai. harapan atau cita-cita yang digapai gitu ya. Oke. Kalau kalian teman-teman punya keinginan gak sih gitu, atau karir yang emang kalian harapkan itu yang kayak gimana sih gitu? Untuk diri kalian deh gitu. Karena menurut saya pengertian minat apa karir impian itu setiap orang bisa berbeda gitu, tergantung orangnya. Ada nggak? Setiap orang pasti mempunyai Keinginan ya. keinginan. Contohnya seperti apa teh ini? Contohnya yang menginginkan pekerjaan, misalnya karirnya pengen apa gitu, masa depannya gitu, cita-citanya gitu. Cita-citanya. Terus yang lainnya ada nggak? Nah gini deh, kalian udah tahu nih apa itu karir, apa itu impian. Terus kalau misalkan kalian mempunyai impian, ingin karirnya bagus, kalian harus ngapain gitu? Usaha. Berusaha. Oke dari terapi dulu deh, satu jawaban aja. Harus apa gitu, harus ngapain katanya? Kalau ingin mencapai karir ataupun impian-impian itu gitu. Harus melakukan sesuatu yang apa ya, yang terus menerus. Jadi kita teh punya cita-cita A. Kita kan harus tahu nih prosesnya, tapi proses kita harus diulang terus menerus. Jadi mungkin dilakukan secara berkala gitu ya, terus menerus istiqomah, konsisten. Oke. Dari teh ini gimana? Kerja keras. Kerja keras. Jadi tidak mudah apa ya, tidak mudah menyerah, sedang semangat gitu ya. Berusaha dan berproses untuk mencapainya. Berproses untuk mencapainya, tentu saja dengan cara yang baik gitu ya. Keren. Ya, mencari pengalaman sebagai-banyaknya. Oh nantinya bisa dapat relasi dan sebagainya, keuntungan feedback dari relasi itu banyak ya saudara ya. Nah untuk teteh sekarang, hal apa sih gitu, kesibukan apa yang sekarang dilakukan untuk menunjang impian atau karir nanti gitu, ada nggak? Contohnya gini, jangan sampai kan tidak relevan gitu. Cita-cita Iksan misalnya sepak bola, tapi hobi Iksan bulu tangkis, itu kan agak ini gitu. Kalau misalkan lo bulu tangkis sepak bola, kalau cabang olahraganya mungkin sama olahraga gitu. Ada nggak keseharian teteh yang emang bisa menunjang nanti karir teteh gitu? Misalkan saya ingin kerja jadi penulis ataupun ingin bermimpi sebagai penulis gitu. Sekarang baca-baca buku misalnya. Ada apa gitu? Berwirausaha, yang ingin menjadi pengusaha dari saudara misalnya. Ya mungkin cari pengalaman dulu, cari ilmunya gitu. Oke, ilmu apa yang dicari? Ya misalkan kita pengen berwirausaha, nah kita berproses dulu dari nol, misalkan usaha itu kayak gimana sih gitu, mau usaha apa gitu, terus ya gitu. By the way nih, kalau boleh tahu ya, kalau bapak boleh tahu, Teh Rofi apa sih gitu impian Teh Rofi dua yang dekat ini gitu? Oh yang dekat. Iya. Yang ingin diharapkan gitu. Beda kan sama yang kita punya. Gimana yang dekat aja mungkin Ya yang dekat aja sekarang lagi banyak apa gitu. Yang dekat jadi guru Jadi guru. tempatnya Wih, mantap. soalnya kan berhubung apa ya, kan jarang berhubung Rofi di Prodi Indonesia. Wah, Indonesia ya. Jadi apa ya, jadi ingin apa ya, mencetak generasi muda atau pemuda yang mencintai bahasanya sendiri, mengetahui, menggali lebih dalam bahasanya sendiri. Jadi sekarang yang sering dilakukan, nah itu mencari ilmunya, mencari juga pengalaman dari guru-guru lain. Selain dari guru, mungkin bisa juga diselingi dengan bisa jadi penulis kesananya.
luar biasa, semoga tercapai ya. Untuk ini ada nggak kayak yang dekat-dekat ini itu punya apa sih gitu? Ini sama sih kayak terapi pengen jadi guru. Ya kan soalnya kalau di SD itu kan anak SD zaman sekarang ya lihat dari karakternya juga kan udah ini ya zaman ke zaman teh beda gitu. Nah, pengennya si karakter anak tuh lebih baik gitu dan diperbaiki lagi akhlak karimah gitu. Sebagai generasi emas ya gitu ya, karena anak-anak itu nanti bakal gede yang akan meneruskan kita semua mungkin ya, Ya, jadi agen option ya. Mira sama sih pengen sama, belajar gitu. oh jadi guru juga, wah keren. Kenapa teh? Kenapa ingin jadi guru gitu? Kan Kira juga kuliah di jurusan PGSD buat keguruan juga. Ya. Terus emang suka anak-anak, jadi pengen belajar gitu sekarang. Mantap, luar biasa. Teknil dia ada nggak jadi impian sekarang? Ya pengen jadi guru bahasa Inggris. Cuma kan sebelum ke tahap itu aku juga harus mengumpulkan pengalaman yang banyak dan juga ilmu yang banyak tentang bahasa Inggris dan dunia pekerjaan. Soalnya kan di zaman sekarang kita melihat buku apa-apa tuh udah pada pakai teknologi, udah berbahasa Inggris, jadi hal kayak gitu kayaknya penting buat nantinya diajarkan ke anak-anak. Ya, dari jasa ya, karena emang sekarang itu berbasis elektronik ya, teknologi 1.0 yang mungkin itu 5.0 ya. Jadi kita bisa menggeluti hal itu gitu. Jangan sampai kita dimakan oleh zaman. Nah teman-teman, sebelum dilanjutkan, apakah ada nggak yang ingin diskusikan atau ditanyakan ke Bapak? Barangkali teman-teman bingung nih, apa sih gitu kan, minat, impian. Kita punya impian ini, aku harus gimana gitu. Tapi ada yang bingung. Tapi saya lihat aman ya, udah paham, ngerti ya. Nah teman-teman, perihal impian, perihal karir, kita itu harus mempersiapkannya memang dari sejak saat ini, karena kita harus mempunyai perencanaan ya untuk masa yang akan datang. Jadi kita jangan sampai ketika kita lulus dari kuliah SMA ya, ataupun dari SMK, kuliah dan lain sebagainya, itu kita bingung ujung-ujungnya mau ngapain gitu, karena mungkin belum punya skill ataupun belum punya perencanaan, planning dan lain sebagainya mengenai peta konsep kehidupan kalian. Nah mungkin saya akan mereview ulang ya, barusan yang kita diskusikan itu perihal apa sih gitu. Yuk, barusan kita diskusi perihal apa? Karir dan impian. Mengenai karir dan impian ya. Oke. Nah, di mana nanti ke depannya kalian juga bisa mengidentifikasi, kalian juga bisa menganalisis hal yang memang nantinya bisa menunjang kepada karir ataupun impian kalian seperti itu. Nah, mungkin sudah dirasa cukup ya untuk bahan evaluasian, mungkin bisa kita evaluasi bersama. Jaraknya bisa 1 minggu atau 2 minggu, jangka pendek atau jangka panjangnya mungkin bisa 1 bulan dan lain sebagainya. Mungkin saya ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktunya. Saya berharap dan saya semoga kalian aminkan cita-cita impian karir kalian itu memang luar biasa baik, menurut Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Mungkin kita tutup saja diskusi kali ini. Terima kasih. Closing statement dari saya, bukan jangan lupa bahagia, tapi jangan lupa bersyukur, karena ketika kita bersyukur insya Allah kita bahagia. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum kita menutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.